Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Semoga tetap baik ya. Kita telah memasuki pertengahan bulan Mei. Dan tentu semangat pengharapan kita tidak boleh kendor. Tetaplah penuh pengharapan kepada Tuhan. Sebelum kita melanjutkan aktivitas, marilah kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita, sehingga firman Tuhan bekerja dengan leluasa, mengajar, menuntun, dan memberi hikmat kepada kita untuk dapat mengerti firman-Nya dengan baik, dan mengajar kita juga untuk menjadi pelaku firman yang setia. Marilah kita berdoa. Segala puji dan syukur kepadamu Tuhan, untuk kasih setiamu menyertai kehidupan kami sampai hari ini. Sebagaimana hari-hari yang telah kami lewati, hari ini pun kami percaya penyertaan-Mu akan tetap menyertai. Bapa, kami mau menjalani hidup kami sepanjang hari ini di dalam tuntunan kasih-Mu, dan kami akan terus belajar di dalam firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami agar kami dapat mengerti firman-Mu dengan baik, dan firman Tuhan boleh mengajar kami untuk dapat melakukan segala pekerjaan kami di dalam takut akan Tuhan. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini, yang ditetapkan menurut Almanak HKBP, Kamis 23 Mei 2024, tertulis dalam kitab Yakobus 5 ayat 13. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia demikianlah dikatakan. Molo adong di tonga-tonga muna nama naon na porsuk martangyang maibana. Molo adong na marlas ni roha maredema ibana. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Sakit, kesusahan hidup, penderitaan tidak pernah dirancangkan Tuhan terjadi dalam hidup manusia. Lalu mengapa itu terjadi? Ya, Tuhan mengizinkannya terjadi. Bisa saja karena Tuhan mau menguji ketahanan kita. Tuhan mau membuktikan ketaatan dan kesetiaan kita. Ketika persoalan, pergumulan datang menimpa, bagaimanakah kita beriman kepadanya? Apakah iman kita goyah? Apakah kita mulai ragu dan bahkan tidak percaya lagi kepadanya? Bagaimana kita tetap teguh beriman kepada Tuhan ketika kita di dalam kesulitan? Banyak orang hanya memuji Tuhan atau berdoa dan bersyukur kepada Tuhan ketika sukacita datang dalam kehidupannya. Ketika berkat-berkat, kebahagiaan datang silih berganti di dalam kehidupan. Tetapi sebaliknya, ketika kesulitan, pergumulan, penderitaan itu datang, maka sangat sulit sekali untuk memuji Tuhan. Renungan kita pada hari ini mengajak kita untuk tetap mengingat Tuhan dalam segala keadaan kita. Ketika kita menderita ataupun ketika bahagia, haruslah di dalam Tuhan. Artinya apa? Di dalam segala keadaan kehidupan kita, jangan pernah melupakan Tuhan. Jika kita diizinkan menderita, jika kita diizinkan mengalami kesusahan, itu karena Tuhan mau membuktikan ketahanan kita. Itu karena Tuhan sangat sayang kepada kita. Disitulah iman kita diuji dan kemurniannya dapat dibuktikan. Oleh sebab itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hendaklah kita tetap percaya kepada Tuhan. Sekalipun dunia ini menawarkan kekuatan dan pertolongannya kepada kita. Ya, memang dunia ini mempunyai kekuatan di luar jangkauan manusia. Tetapi kita harus yakin, di atas dari segala kekuatan-kekuatan yang ada di dunia, ada satu kekuatan yang tak tertandingi, yaitu kekuatan Tuhan kita. Dialah Tuhan yang luar biasa, karena dialah yang menciptakan segala sesuatunya. Dia yang menjadikan semuanya amat sangat baik. Segala kekuatan ada di bawah kakinya.
Oleh sebab itu saudara-saudara, karena semua kekuatan dan kekuasaan di luar manusia itu ada di bawah kaki Allah, maka kenapa kita harus percaya kepadanya? Kenapa kita harus melekatkan hati kita kepada dunia? Oleh sebab itu marilah kita melekatkan hati kita hanya kepada Allah. Jikalaupun dunia ini punya kekuatan, tetapi kekuatan Allah kita melebihi segalanya. Oleh sebab itu saudara-saudara, jangan pernah melupakan Tuhan dalam hidupmu. Tetaplah memanggil Tuhan di dalam doa-doamu dan mempercayakan seluruh kehidupanmu ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Sebagaimana renungan kita pada hari ini, kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Datanglah kepada Tuhan, berserulah dan memohon pertolongan. Dan biarlah di dalam doa-doamu, di dalam imanmu, engkau mengerjakan segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagimu. Jika kita sakit, maka berdoalah kepada Tuhan. Dan setelah itu, lakukanlah apa yang telah engkau doakan kepada Tuhan. Pergilah berobat, makan obat dan makanan yang baik, istirahat yang cukup, dan yakinlah di dalam segala usaha kita, Tuhan akan bekerja dan kita akan diberikan kesembuhan. Jika kita sedang meminta berkat, meminta pekerjaan yang lebih baik, lakukanlah doamu, bekerjalah, berjuanglah lebih keras, dan percayalah, jerih payahmu di dalam Tuhan tidak akan sia-sia. Oleh sebab itulah kita diajar di dalam segala kesulitan, di dalam penderitaan. Jangan pernah mengandalkan dunia, jangan pernah mengandalkan kekuatanmu, tetapi andalkanlah Tuhan. Datanglah kepadanya, berseru dan memohonlah kepada Tuhan. Dan jikalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Jika kita berbahagia, jika doa-doa kita diberikan oleh Tuhan, jika harapan-harapan kita tercapai, jangan pernah menganggap kalau itu adalah dari hasil perjuangan dan kerja kerasmu. Berjuang dan bekerja keras itu pasti. Tetapi ingatlah saudara, jika Tuhan tidak memberkati, jika Tuhan tidak berkenan, maka segala sesuatunya akan menjadi sia-sia. Oleh sebab itu di dalam segala perkara tetaplah menyerahkan hidup kepada Tuhan. Jika ada yang menderita, jika ada yang dalam kesusahan, tetaplah berdoa. Jika engkau sedang diberkati, jika engkau sedang bahagia, bernyanyilah. Artinya, tetaplah angkat pujian syukur kepada Allah, Sang sumber berkat, Sang sumber rahmat dalam kehidupan kita. Saudara, dalam keadaan apapun, baik menderita ataupun bahagia, tetaplah hidup di dalam Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang senantiasa menjaga dan memelihara kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Biarlah kami tetap percaya hanya kepada Tuhan. Sekalipun dunia ini menawarkan kebaikan, menawarkan kenikmatan, tapi kami tahu segala sesuatu yang datang dari Tuhan sungguhlah amat sangat baik. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau melekatkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tolong kami, berkati kami dalam perjuangan iman ini. Biarlah kami tetap menjadi pemenang dan kami boleh menjadi pewaris di dalam kerajaan sorga. Berkati kami dalam segala pekerjaan kami sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan mengajar kami untuk dapat melakukannya di dalam takut akan Tuhan. Sehingga setiap pekerjaan kami boleh berhasil dan berbuah dengan baik. Berikan kekuatan, jalan keluar bagi mereka yang sedang kesusahan. Berikan penghiburan bagi mereka yang sedang berduka cita. Dan berikanlah ya Tuhan, kesembuhan bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit, yang sedang dirawat di rumah sakit ataupun di rumah masing-masing. Biarlah pertolongan kasih-Mu tak pernah berhenti bagi mereka. Pulihkan dan sembuhkanlah mereka di dalam kasih-Mu, sehingga saudara-saudara kami yang terus berjuang akan beroleh kesembuhan yang daripada-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan seluruh kehidupan kami, seluruh keluarga kami, anak-anak kami, orang tua kami. Biarlah semuanya ada di dalam pengasihan Tuhan. Berkati kami hari ini. Dan biarlah sampai Maranatha tiba, kami tetap setia. Terima kasih Bapa, dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus
Itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.